Halo, kita lanjutkan lembar tugas keempat ya tentang benda tegar dua, elastisitas dan osilasi ya. Di nomor 11 ini cukup rame ya. Jadi ini tipe UTS biasanya seperti ini ya. Jadi kalau tipe UTS itu dari A sampai F gitu ya, banyak anaknya ya. Ya inilah tipe ujian seperti ini ya. Oke, ini berkaitan dengan gerak menggelinding, yaitu benda tegar kedua. Jadi teman-teman mohon dipahami dengan benar. Siapa tahu keluar tipenya seperti ini. Ya, kita baca dulu. Seorang pemain bowling melempar bola dengan jari-jari R-nya 11 cm pada lintasan bowling. Bola, lihat gambar katanya, tergelincir. Pada lintasan dengan laju awal P-com. Apa tuh P-com? P center of mass pada saat awal gitu. 0 itu pada saat T-nya 0. 8,5 meter per sekon dan laju awalnya 0 ya. Koefisien geseknya 0,21, gaya gesek FK menyebabkan linear bola terus menghasilkan torsi, menghasilkan percepatan sudut. Saat laju Pcom telah cukup berkurang dan kecepatan sudut omega sudah cukup meningkat, bola tidak lagi tergelincir dan mulai menggelinding dengan mulus. Ya, jadi mula-mulanya tidak mulus sehingga mulus menggelindingnya. Oke. Jadi tidak tergelincir itu menyebabkan menggelinding murni ya atau mulus. Ya, A, saat itu bagaimana hubungan PCOM, P center of mass atau P pusat massa aja lah ya. Saya tulisnya bukan PCOM, P pusat massa aja. P pusat massa dengan omega selama tergelincir tentukan percepatan linear, percepatan sudut bola, berapa bola lama bola tergelincir, berapa jauh bola tergelincir, F berapa laju linear bola saat mulai menggelinding murni ya. Nah, ini ada kata-kata menggelinding murni dan apa teman-teman? Tergelincir. Nih hati-hati. Ya udah saya jelasin dikit ya. Jadi ada menggelinding murni gitu ya. Menggelinding murni sama tergelincir. Tergelincir. Nah, kalau tergelincir berarti ini gaya gesek yang dipakainya adalah FK, teman-teman. Karena udah tergelincir. FK itu gaya gesek kinetis ya, mioka kali gaya normal. Nah, kalau menggelinding murni, nah ini gesekannya statis karena dia hanya menempel saja ya si permukaan terhadap sebuah titik di dalam bola itu ya. Kalau ini berarti pakai Fs atau mu s kali g normal. Ingat-ingat ya. Oke, jadi ini statis, ini kinetis. Oke, kita jawab saja biar tidak berlama-lama. Kalau untuk materinya sudah ada di playlistnya ya di channel ini banyak sekali ya. Jadi silakan teman-teman dibaca materi-materinya di channel ini ya. Yang belum subscribe mohon di subscribe dulu biar saya jadi lebih bersemangat ya untuk mengupdate-update-nya. Kalau tidak mensubscribe jadi saya jadi tidak bersemangat guys gitu ya. Dan channel ini menjadi ya tidak maju kalau tidak di subscribe. Kalau di subscribe berarti di support ya. Oke. Nah, Pcom atau pi pusat massa adalah minus omega dikali R gitu ya. Atau minus omega dikali, nah ini 0,11 meter. Atau ya udahlah omeganya di belakang, boleh. Minus minus 0,11 omega gitu ya, meter per sekon. Vcom. Nah, tanda negatif ini menunjukkan apa? Menunjukkan arah rotasi. Jadi kalau nah ini ya jadi arah rotasi arah rotasi searah jarum jam itu negatif. Negatif. Itu arah rotasi. Nah, kalau arah translasi sesuai vektor ya. Kalau arah translasi itu gerak lurus. Kalau rotasi gerak melingkarnya gitu ya. Kalau arah translasi, nah arah ke kanan itu positif. Arah ke kanan itu positif gitu ya. Oke, itu nomor A ya. Sekarang nomor B. Nomor B-nya pertanyaannya adalah percepatan linier selama tergelincir. Oke. Nah, gaya gesek pada bola pada saat tergelincir ini ya. Gaya gesek pada bola berarti kan gesekannya apa tadi saya bilang? Gaya gesek kinetis ya, berarti gaya gesek kinetis di sini. Berarti FK adalah mioka kali gaya normal. Nah, gaya normalnya itu tidak lain adalah
sigma FY sama 0, berarti ada G normal ke atas minus MG saja, teman-teman. Tidak ada eh, gaya vertikal yang lain. Berarti minus mu K kali MG. Nah, minus ini apa? Minus berarti arahnya ya negatif. Jadi FK ini kan gerakannya translasi ya, gesek kinetis ini. Nah, jadi yang ini arahnya ke kiri. Arah geraknya, arah si gayanya. Kan tadi arah translasi ke kanan positif. Ya, jadi kalau sebaliknya berarti negatif ke kiri. Ya, berarti M A pusat massa itu minus mu K kali M kali G. Ya, jadi A pusat massanya apa? Acom, center of mass atau A pusat massa ya. Minus mu kali G ya. Ya udah masukin angkanya. Minus 0,21 ya, gravitasi 9,8. Jadi hasilnya adalah minus 2,1 meter per sekon kuadrat. Ya, minus artinya arahnya ke kiri. Nah, yaudah saya tulis di sini. Tanda negatif ya. Tanda negatif berarti percepatan pusat massa gitu. Pusat massanya berarah ke kiri. Berarah ke kiri gitu. Berlawanan terhadap kecepatan. Berlawanan terhadap, kan kecepatannya geraknya ke kanan. Kecepatan linier ya. Berlawanan terhadap kecepatan. Sehingga apa? Di kinematika kalau percepatan berlawanan dengan arah kecepatan berarti sistem atau bola ini apa? Bola akan melambat. Jadi dia mengalami perlambatan ya. Oke, itu nomor B. Sekarang nomor C. Nah, nomor C-nya ditanya percepatan sudut ya selama slip. Nah, ini nih, percepatan sudut. Oke. Nah, kita ukur diukur dari pusat massa ya. Dari pusat massa. Nah, gitu ya. Torsi yang bekerja, torsi yang bekerja, oke, saya tulis biar paham. Jadi tidak tidak langsung saya tulis rumus. Jadi saya kata-kata dulu biar teman-teman paham ya. Pada bola ya, torsi yang bekerja pada bola akibat gaya gesek ini, akibat gaya gesek, nah gitu, adalah torsi sama dengan minus mu gitu kan. Kan gaya torsi itu kan gaya dikali lengannya. Berarti kan di diukur dari pusat massa kan nih kayak gini. Nah, kan pusat massanya ini. Nah, gaya geseknya misalkan di sini. Nah, ke sini FK-nya kan. Nah, berarti jaraknya adalah R. Berarti mu kali mg dikali R gitu. Jadi gaya gesek kali jari-jari atau lengan momennya. Ya udah. Sedangkan torsi itu kan I kali alfa. I kali alfa adalah minus mu mg dikali R. Nah, bolanya kan di sini bola pejal, berarti 2/5 mr kuadrat ya. Kali alfa minus mu mg kali R. Jadi alfanya apa? Nanti R-nya coret ya. Coret satu, jadi mu 5-nya di atas, G-nya di atas per 2R ya. Nah, minus 5 kali 0,21 dikali gravitasi dikali 2 kali jari-jari 0,11. Nah, hasilnya berapa? Minus 47 radian per sekon kuadrat. Ya. Tanda negatif berarti apa? Tanda negatif berarti percepatan sudut searah jarum jam. Percepatan sudut
searah jarum jam. Oke. Arahnya seperti omega ya. Arahnya seperti omega. Nah, seperti itu. Gerakan rotasi ini sedang bertambah ya lajunya karena nilainya positif. Gerakan rotasi sedang bertambah lajunya. Oke, itu nomor C. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor D. Oke, mana nomor D? Nomor D pertanyaannya apa? Nomor D-nya berapa lama bola? Berarti ditanya waktu ya, berapa lama bola tergelincir. Oke. Nah, pusat massa bola ya, pusat massa bola eh tergelincir itu ada waktunya ternyata ya. Ada selang. Dari mana? Dari v-com atau dari pusat massa, kecepatan pusat massa waktunya nol ya ke ya ke pusat massa ke kecepatan pusat massa dalam waktu t gitu selama waktu t. Ya. Nah, berarti kita menerapkan rumus GLBB ya. V-com sama dengan V-com awal minus A kali T A-com. Nah, sedangkan A-comnya tadi udah ada di nomor mana? Ini dia ya, A-comnya ini teman-teman. Nah, A-comnya udah ada. Berarti minus mu G ya. Ini kan plus awalnya. Berarti V-com saat awal minus mu G kali T gitu kan. Oke. Nah, selama waktu ini agak panjang ya karena berkaitan dengan rumus-rumus GLBB yang sebelumnya ya di bab 1 ya. Jadi ini bab 5 tetapi materi-materinya di bab 1 ya. Apa-apa dipakai karena udah belajar ya. Selama waktu ini kelajuan sudut bola bertambah. Kelajuan sudut bola bertambah. Jadi tipe-tipe ujian itu seperti ini. Jadi bab-bab terdahulu dipakai lagi di eh, materi-materi berikutnya ya. Bertambahnya dari mana? Dari nol ya. Dari nol ke mutlaknya W atau besarnya omega. Berdasarkan omega sama dengan omega nol ditambah alpha T. Karena kita ingin besarnya saja, berarti ini nol tambah alpha T. Kenapa nol? Karena kan bertambah dari nol. Jadi kan laju awalnya nol ya. Berarti omeganya sama dengan alpha kali T, oke, sama dengan 5 mu GT per 2R. Kenapa dapat kayak gini? Karena alpanya teman-teman. Alpanya udah didapat dari nomor tadi, nomor C. Mana? Ini dia alpanya ya. Tapi kita ambil yang positifnya, bukan yang negatif ya. Negatif mah kan hanya arah ya. Kita kan ingin mencari besarnya, besar omega. Nah, ini kan tidak lain adalah V com dibagi R. Nah, ini dapat muncul dari mana? Dari omega kan? Dari V com sama dengan omega dikali R. Berarti kan kalau ditanya omega, berarti V com, V pusat massa dibagi R. Gitu. Ya. Nah, ini ada dua persamaan ini ya. Berarti teman-teman tinggal otret-otret. Jadi 5 disederhanakan saja. R-nya coret gitu kan. Jadi nanti V com. Nah, jadi ketemu waktunya nih. Jadi waktunya adalah 2 V com, 2 pi pusat massa per 5 mu G gitu. Nah, ini tidak lain adalah 2 pi com saat 0 min mu GT dalam kurung. Nah, per
5 mu G gitu ya. Oke. 5 mu G-nya kesiniin. Jadi 5 mu GT sama dengan 2 kali pi pusat massa saat 0 dikurangi mu GT. Nah, oke. Jadi 5 mu GT gitu tambah 2 mu GT sama dengan 2 pi pusat massa pada saat awal. Nah, jadi 7 ya, dijumlahin 7 mu GT sama dengan 2 pi pusat massa saat awal. Jadi ketemu nih waktunya. Waktunya adalah 2 pi pusat massa keadaan awal dibagi 7 mu G gitu ya. Tinggal masukin aja 2 kali 8,5 ya meter per detik gitu. 7 kali 0,21 kali 9,8. Jadi waktunya ketemu nih 1,2 detik ya. Cukup singkat ternyata ya. Waktu selama tergelincir. Oke. Nomor E. Nomor E pertanyaannya apa? Berapa jauh? Berarti ini jaraknya jauh. Bola tergelincir sejauh. Oh, berarti jauh, berapa jauh? Bola tergelincir sejauh ya. Berarti ini rumus GLBB ya, delta X V awal ya, V kali 0 dikali T, V 0 T itu min setengah GT kuadrat min setengah AT. Nah, A-nya kan mu G ya. Mu G dikali T kuadrat gitu kan. Itu pakai rumus yang biasa. Ya, S sama dengan S0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, pakai ini. Ini kan 0. Ya, posisi awalnya tidak ada. Udah, teman-teman masukin aja. Berarti 8,5 dikali waktunya 1,2 kan barusan. 1,2 minus setengah 0,21 kali 9,8 dikali 1,2 kuadrat. Berapa delta X-nya? Delta X-nya adalah 8,6 meter. Oke. Yang terakhir apa? Yang terakhir F ya. Terakhirnya adalah berapa laju linier saat bola mulai menggelinding murni. Nah, laju linier. Terakhir. Laju linear. Oke. Nah, kelajuan pusat massa, kelajuan pusat massa pada waktu yang diperoleh dari nomor D ya. Nah, nomor D ya. Itu kan pakai biasa aja, berarti Vcom sama dengan Vcom sate ya. Ini sate. Vcom sate, Vcom atau P pusat massa saat awal min mu GT kan, min AT kan, plus AT kan. Vcomnya 8,5 dikurangi 0,21 dikali 9,8 dikali 1,2 gitu. Jadi hasilnya adalah 6,1. Tanda positif artinya si Picomnya atau si kelajuan bolanya arah translasinya ke kanan nih. Vicom sate. Vicom atau pi pusat massa sate. Oke, udah selesai ya. Seperti ini jawabannya ya. Oke, segitu saja penjelasan nomor 11. Nantikan nomor 12 sampai nomor 15. Pastikan teman-teman sudah subscribe. Jangan lupa komen, like, dan share ke semua orang di TPB dimanapun. Ya, sampai jumpa. Salam berpisika.com. Dadah, selamat belajar. Ya, nanti UAS bulan Desember ya.